Oke, baik. Ya, rekaman baru saja kita mulai dan kita akan segera masuk dalam pelajaran ke-9. Kita mengantisipasi bahwa total akan ada sekitar 14 mungkin pelajaran. Um, dan ya, moga-moga semua lancar tentunya, kalau tidak ada halangan. Nanti akan ada libur minimal satu kali lagi pada minggu Lebaran. Minggu Lebaran akan libur karena ya selain memang tanggal merah, juga karena ada blok kelas di Grave gitu ya. Jadi itu sedikit informasi ke depannya. Tapi kita ada di pelajaran ke-9 pada hari ini dan kita akan masuk. Sebelum kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati. Bapa yang di surga, pada malam hari ini, walaupun tadi hujan, kami mengucap syukur untuk semua yang kau berikan. Kau yang kira tolong, apapun yang terjadi di dunia ini, atau di Jakarta atau dimanapun, kami tetap uh, melihat kepada Engkau dan firman-Mu menjadi pegangan yang absolut. Karena itu kami ingin belajar firman-Mu, terutama kitab Kejadian pada malam hari ini. Bantu kami, kitab ini mencatatkan hal-hal yang sudah terjadi lama sekali, namun Engkau catat supaya kami tahu dan pasti ada maksudnya Tuhan. Karena itu tolong kami untuk mendapatkan pelajaran dan informasi yang berguna bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Ya, kita buka Alkitab kita. Anda bisa ikuti dari Alkitab di rumah. Anda bisa lihat juga Alkitab di screen. Sebagaimana kita lihat, kita akan masuk ke pasalnya yang kelima di sini. Oke. Dan di pasal 5 kita lihat, inilah daftar keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam secara literal. Z itu ini ya. Sefer itu gulungan atau kitab. Ya, diterjemahkan daftar oleh Elai, the book. Ya, Sefer Toledoth. Ya, Toledoth. Nah, ini adalah yang diterjemahkan keturunan. Dan masih ingat bahwa saya berkata bahwa kata Toledoth ini adalah salah satu kata kunci di dalam kitab Kejadian. Ya. Jadi Toledoth yang pertama itu di pasal 2, pasal 2 ayat 4, diterjemahkan riwayat. Ya. Demikianlah riwayat. Ini Kejadian 2 ayat 4. Riwayat langit dan bumi. Toledothnya langit dan bumi. Jadi ada Toledoth, ada 10 Toledoth yang demikian di dalam kitab Kejadian. Ya. Jadi ada riwayat langit dan bumi atau keturunan langit dan bumi. Kemudian di pasal 5 ayat 1, di sini adalah Toledothnya Adam di sini. Toledoth Adam. Dan kita lihat, masih ingat di pasal yang lalu, ketika kita masuk di pasal 4, kita scrolling ke atas sedikit, dia sudah memberikan daftar keturunan Kain. Ya, jadi Kain, di sini Kain melahirkan Henok, Henok melahirkan Irad, Irad Mehujael, Mehujael Metusael Lamek. Ya. Oke, dan saya sudah sempat kasih sedikit penjelasan juga bahwa itu menjadi modus operandi di dalam kitab Kejadian. Sering sekali bahwa penulis kitab, ya Musa, dia akan memberikan daftar keturunan, garis cabang dulu, gitu. Garis cabang, karena kitab Kejadian sebenarnya dia punya tujuan untuk menelusuri garis Mesias. Ya, tetapi ada garis-garis cabang, garis keturunan cabang, dan di dalam kitab Kejadian garis cabang itu akan selalu disebut duluan, dijelaskan duluan, baru kemudian garis Mesiasnya dijelaskan selanjutnya. Dan ini terlihat di sini ya, pasal 4 dia jelaskan garis Kain, ya, untuk kasih gambaran bahwa oh ini yang terjadi dengan Kain, tapi kemudian dia berfokus ke garis utamanya. Dan garis utamanya di pasal 5 di sini. Ya, ini adalah Toledothnya Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, ya, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia. Nah, kata manusia di sini ini adalah dari kata Adam. Makanya secara literal Adam. Secara literal Adam. Dan Adam, saya sudah sempat bilang, satu-satunya bahasa di dunia yang kata Adam bisa berarti manusia itu adalah bahasa Ibrani. Makanya salah satu alasan mengapa kita percaya bahwa bahasa pada waktu itu, bahasa yang pertama adalah Ibrani atau pokoknya nenek moyangnya Ibrani lah. Yang kita bilang Proto-Ibrani gitu ya. Karena ya bisa saja tentunya Ibraninya di zaman Adam dengan Ibrani modern hari ini bisa saja sudah ada perbedaan-perbedaan tetap atau variasi-variasi, tetapi ya intinya masih Ibrani gitu. Oke, jadi menyebut nama mereka Adam atau manusia pada waktu mereka diciptakan di sini ya. Jadi disebut ini Adam. Jadi sebenarnya mengulang apa yang sudah kita ketahui. Lalu ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperantakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Memberi nama Set kepadanya. Jadi ingat bahwa di pasal 4 kita tahu Adam melahirkan melalui Hawa tentunya, Kain dan Habel. Lalu Habel mati, ya, lalu Set lahir, dan itu diklaim oleh Hawa waktu dia melahirkan Set bahwa Allah memberikan gantinya Habel kepada dia. Gantinya Habel, gitu ya. Nah, Set rupanya lahir pada saat Adam berumur 130 tahun. Jadi ini sudah lumayan lama, sudah kasih Tuhan. Sudah lama. Ya, dan Set bukan anak pertama, ya, karena Kain anak pertama, Habel juga setelah Kain sebelum Set, gitu. Dan perhatikan kata ini, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nah, apa yang bisa kita pahami dari sini? Yang memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi, Set itu memiliki rupa dan gambarnya Adam, gitu, menurut ayat ini, ya kan? Dan ini benar, artinya kita, ya, seorang anak mewarisi sifat-sifat bapaknya, dan seorang anak biasanya ada kemiripan dengan orang tuanya. Ya, memang kadang-kadang ada yang lebih mirip ibunya, ada yang lebih mirip bapaknya, tapi pasti mewarisi orang tuanya, gitu. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa karena ada sebagian orang bisa jadi mengklaim bahwa berarti Set tidak lagi memiliki gambar dan rupa Allah, gitu. Ya. Karena mungkin ada orang yang bisa berkata demikian bahwa yang memiliki rupa dan gambar Allah itu hanya Adam, gitu. Sedangkan anak-anaknya tidak lagi memiliki rupa dan gambar Allah, melainkan rupa dan gambar bapaknya, gitu. Nah, ini adalah argumentasi yang salah, gitu. Memang anak-anak itu memiliki rupa dan gambar bapaknya, tetapi juga memiliki rupa dan gambar Allah. Ya karena kalau dirunut terus, ya karena Adam punya rupa dan gambar Allah, maka anaknya karena sesuai dengan rupa dan gambar dia, maka juga punya rupa dan gambar Allah, gitu. Lagi pula, kalau kita nanti lihat di misalnya kejadian 9, ya, ayat yang ke-6 misalnya, kejadian 6 ayat 9 ayat 6, sorry. Kejadian 9 ayat 6, di mana Tuhan memberikan hukuman mati. Tuhan berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi orang yang membunuh manusia lain harus dibunuh karena dia menyerang Allah. Dia menyerang Allah, dia bukan hanya sekedar menyerang manusia, karena manusia itu gambarnya Allah. Nah, tentunya ini berlaku bagi semua manusia. Maksudnya, manusia yang tidak boleh dibunuh ini kan semuanya, gitu. Berarti semua manusia
memiliki gambar Allah, gitu. Jadi ini adalah indikasi di sini. Oke. Dan ini juga memberitahu kita bahwa Set, ya, Set mewarisi dari bapaknya. Dan saya pernah singgung bahwa Alkitab mengajarkan sistem patrilineal. Ya, patrilineal. Jadi anak-anak itu mewarisi dari bapaknya, gitu ya. Mewarisi dari bapaknya. Mewarisi apa dari bapaknya? Mewarisi, ya kalau misalnya sistem patrilineal kan mewarisi nama bapaknya, gitu. Dan ini di kebanyakan suku bangsa di dunia itu benar. Ya, misalnya saya orang Tionghoa, misalnya kan saya marga Liao. Kenapa saya marga Liao? Ya karena saya dapat dari bapak saya. Saya akan mewarisi marga bapak saya, bukan marga ibu saya. Gitu. Jadi mewarisi nama dari bapak. Gitu. Dan kebanyakan suku bangsa di dunia seperti itu, termasuk di Indonesia, walaupun ada pengecualian. Ada pengecualian juga di Indonesia. Tapi kebanyakan sistemnya patrilineal. Dan selain mewarisi nama, ada yang lebih penting lagi secara rohani, yaitu mewarisi posisi orang berdosa. Gitu. Mewarisi posisi orang berdosa itu rupanya juga dari bapak. Gitu. Nah, makanya dikatakan di sini Adam, ya, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi rupanya kita anak-anak, kita mewarisi rupa dan gambar bapak kita, bukan ibu kita. Gitu ya. Dalam pengertian yang rohani di sini. Nah, dalam pengertian rohani, jadi posisi orang berdosa, ya, posisi orang berdosa. Nah, kalau secara genetik dua-duanya kita tahu. Secara genetik, ya, seorang anak mewarisi gen bapak 50%, gen ibu 20%. 50%, ya, 50-50%. Kan? Secara genetik. Nah, tapi secara rohani, posisi rohani, ya, seorang anak mewarisi dari bapaknya. Gitu ya, dari bapaknya. Dan ini muncul paling penting adalah dalam kelahiran Yesus Kristus. Ini sudah pernah saya singgung kalau nggak salah di kelas ini, tapi juga di kelas lain. Muncul dalam kelahiran Yesus Kristus, karena Yesus Kristus memang lahir, ibunya adalah Maria, ya. Artinya dia di dalam rahimnya Maria, tetapi dia tidak menjadi orang berdosa. Kenapa? Karena bapaknya bukan manusia. Bapaknya bukan keturunan Adam. Makanya Yesus Kristus tidak mewarisi posisi orang berdosa. Nah, makanya dia bisa menjadi juru selamat kita. Ya, tapi kita semua, kita mewarisi rupa dan gambar ayah kita masing-masing. Begitu. Dan itu terus ujung-ujung sampai ke Adam. Nah, tidak menyangkal bahwa kita semua juga memiliki gambar dan rupa Allah. Ya. Tetapi gambar dan rupa Allah yang kita miliki sudah rusak karena dosa punya. Karena kita mengikuti jalurnya Adam. Begitu. Oke, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, memberi nama Set kepadanya. Set dalam bahasa Ibrani artinya, kalau bahasa Inggris kita bilang artinya appointed. Bahasa Indonesia apa ya? Appointed itu artinya yang ditunjuk, begitu. Ditunjuk atau di appoint. Apa itu? Ya ditunjuk lah, gitu ya. Oke, itu adalah Set, gitu ya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa bukan hanya nama-nama yang disebut ini yang muncul, Kain, Habel, Set. Kalau kita hanya berdasarkan namanya, seolah-olah Adam hanya punya 3 anak. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan tidak. Dia memiliki banyak anak-anak lelaki dan perempuan. Ada satu tradisi yang saya pernah baca, kalau nggak salah, tapi ini tradisi tentunya ya, dan itu belum tentu benar.
Ya, bahkan memang bisa jadi nggak benar sama sekali. Ada tradisi yang berkata bahwa Adam punya sekitar 30-an anak laki-laki dan 20-an anak perempuan. Gitu. Atau kira-kira begitulah. Um, ya itu bisa-bisa saja. Gitu. Artinya dia bisa punya puluhan anak, mengingat umurnya yang sangat panjang. Nah, kita akan bahas juga nanti mengenai umur yang sangat panjang ini. Gitu ya. Oke, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi pasal 5 di sini kita akan melihat suatu daftar keturunan atau silsilah. Adam ke Set. Gitu. Adam ke Set. Kemudian Adam berumur berapa memperanakan Set, polanya akan seperti ini. Adam berumur berapa memperanakan Set, lalu dia masih hidup berapa tahun, lalu dia mencapai umur sekian, lalu ia mati. Dan ini akan diulang terus di pasal ini. Oke, coba saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Pertama dari Funga. Oke, Funga berkata, saya mau tanya, Adam dan Hawa memiliki anak Kain dan Habel. Belakangan Habel mati dibunuh oleh Kain. Lalu pada saat itu juga Kain pergi ke tanah Nod sebelah timur Eden. Berarti di sana tidak ada siapa-siapa. Berikutnya Kain bersetubuh dengan istrinya. Apakah istrinya itu keturunan Adam dan Hawa? Wow. Oke, baik. Ini sudah dijawab sebenarnya di ini ya, di minggu lalu ya, bahwa istrinya Kain siapa begitu. Istrinya Kain adalah ya saudara dia sendiri, ada ya keturunan Adam dan Hawa juga, benar. Ya, jadi itu adalah satu-satunya jawaban yang logis, gitu kan? Ya, karena semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Gitu. Nah, memang ada teori-teori yang error yang mengatakan, oh berarti Tuhan ada ciptakan manusia lain dan lain sebagainya. Tapi itu tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia berasal dari satu orang. Nah, itu jelas di dalam kemarin sudah saya tunjukkan di Kisah Rasul ya. Oke. Oke, Kisah Rasul 17 ayat 26 ya, atau kita mulai dari 24. Kisah Rasul 17, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia juga dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu pada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Jadi semua manusia itu berasal dari satu orang saja. Ini adalah pengajaran tegas dari Alkitab. Ya, karena itu tidak ada manusia yang berasal dari luar Adam dan Hawa. Hawa pun berasal dari Adam. Dan oleh karena itu Kain menikah dengan saudara dia. Ya. Oke, kalau mau lebih jelas silahkan dilihat lagi rekaman minggu lalu. Oke, ya, dan ada pertanyaan lagi dari Reinhard di sini. Posisi yang diwariskan itu selalu sama dari Adam sampai kita sekarang atau berbeda-beda tiap generasi, tergantung perbuatan dosa tiap-tiap ayah. Oke, apakah demikian? Ya, minimal posisi orang berdosa. Itu posisi orang berdosa mengenai apakah ada hal-hal lain lagi yang diwariskan di situ. Ya, kita tidak paham 100% ya, karena ada banyak hal rohani yang terjadi yang kita tidak tahu. Tapi minimal adalah posisi orang berdosa. Gitu ya. Dan kita tentu mewarisi banyak hal yang fisik juga. Kita mewarisi hal-hal fisik sekaligus hal-hal rohani dari atau aspek yang tidak kelihatan lah dari diri manusia itu, gitu kan? Jadi aspek material dan aspek immaterial, boleh dibilang, ya kan? Kita mewarisi aspek material, berarti kayak tubuh kita, gitu ya. Tapi kita ada mewarisi aspek-aspek immaterial juga, begitu. Imaterial dari orang tua kita. Gitu. Makanya ya hal-hal yang seperti apa ya? Seperti nah, ini kan sains belum bisa menjelaskan secara full. Misalnya intelijensi, begitu kan? Kemudian emosi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu bisa saja kita ada unsur pewarisannya juga, begitu. Ya, makanya ada orang yang misalnya intelijensi itu apakah aspek
Aspek apa itu? Gitu. Aspek gen ada, jadi materinya. Aspek sosial, pembawaan ada. Tapi bisa nggak ada aspek imaterialnya? Ya itu yang sains tidak bisa cek gitu. Demikian juga masalah emosi, masalah perasaan. Ya kenapa misalnya orang yang ya gampang stres, misalnya kan uh, mungkin ya anaknya ada kecenderungan ke sana dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan lagi ya dari Immanuel. Pak, bukankah Yesus dari Maria dan Maria berasal dari Adam? Ya, Yesus. Jadi yang dari Adam mewarisi suatu kemiripan misalnya. Yang mau ditanya apa ya? Memang Yesus kan masuk ke rahimnya Maria. Ya, Yesus masuk ke rahimnya Maria. Um, Maria itu anak Adam, benar. Ya, tapi makanya kita bilang posisi rohani tidak diwarisi dari ibu, gitu. Posisi rohani diwarisi dari bapak, gitu. Ya, sama seperti ilustrasi saya tadi adalah saya mewarisi nama saya. Jadi nama itu kan identitas tuh, identitas kemargaan, identitas apa ya, identitas personal gitu. Ya, dan di banyak suku marga itu kan sangat penting sekali. Gitu. Ya, misalnya suku Batak, suku Nias, Manado, kebanyakan suku lah di Indonesia. Indonesia ini kan banyak suku. Memang sih ada suku yang nggak pakai marga ya, kayak Jawa, setahu saya tidak pakai marga, gitu. Tapi kebanyakan suku di Indonesia kan ada marga, dan marga itu sangat penting untuk menyatakan identitas kita. Gitu. Nah itu kan kita warisi dari ayah kita. Ini ilustrasi aja, gitu. Ilustrasi yang ini untuk membandingkan. Gitu. Marga kita dapat dari ayah kita. Jadi tidak peduli ibu kita itu marga apa, ya, tidak peduli ibu kita marga apa, marga kita mengikuti ayah kita. Nah, makanya ilustrasi seperti itu saya katakan tidak peduli Maria itu orang berdosa, ya memang benar Maria itu orang berdosa, dan kita menolak kesalahan Katolik yang mau membuat Maria tidak berdosa, karena logika seperti itu dipakai oleh Katolik, sehingga Katolik bilang, oh supaya Yesus nggak berdosa, maka Marianya harus nggak berdosa, katanya. Itu adalah doktrin Immaculate Conception. Immaculate Conception berarti bahwa kalau Yesus dibuahi tidak berdosa, maka ibunya harus tidak berdosa. Tapi logika seperti ini jadi aneh. Kalau begitu, supaya Marianya tidak berdosa, maka ibunya lagi harus tidak berdosa, gitu kan? Kalau gitu lari ke atas terus, nggak berdosa semua. Nah, makanya kita bilang, tidak peduli bahwa Maria itu orang berdosa, posisi rohani Yesus sebagai orang yang tidak berdosa, dia dapatkan dari bapaknya. Gitu. Karena sekali lagi, patrilineal. Patrilineal itu adalah sistem yang diajarkan oleh Alkitab. Gitu. Dan itu adalah realitanya. Gitu. Realitanya. Ya, jadi, kita bilang bahwa ini ya. Oke, pertanyaan lanjutan di sini. Pak, kaitannya dengan marga dan keturunan secara rohani, turunan dari Bapak. Dulu ada seorang pendeta yang berkata pada saya untuk tidak lagi menggunakan marga karena itu ada ikatan kutuk dengan nenek moyang. Bagaimana menurut Bapak kenal ini? Di dalam Yesus Kristus tidak ada kutuk lagi, bilang dia ya. Itu sudah ini jelas. Ya jadi nggak ada masalah sih. Ya nggak ada masalah. Marga nggak marga ya itu kan hanya masalah identitas duniawi. Identitas duniawi maksudnya kita berasal dari keluarga mana gitu ya. Dan ada nggak orang yang bisa memakai itu secara salah? Ya bisa gitu. Misalnya dia lebih mementingkan identitas duniawi dia dibandingkan identitas sorgawi dia. Itu bermasalah. Tapi itu masalah pribadi dia gitu. Artinya ada orang yang lebih mementingkan identitas duniawi. Ya bisa itu masalah marga, bisa itu masalah kenegaraan, bisa itu masalah kesukuan, bisa itu masalah kelompok-kelompok lain di mana kita berada di dalamnya. Dan kalau kita lebih mementingkan itu daripada identitas rohani kita sebagai anak Allah, ya itu bisa menimbulkan masalah memang. Ya, tetapi
kita bukan kita tidak perlu menghilangkan semua identitas uh, kita di dunia ini, ya, identitas bahwa kita lahir dari siapa, kita warga negara apa di dunia ini, dan kita lain-lain sebagainya, itu tidak perlu kita hilangkan semua, asal kita paham posisinya berkaitan dengan identitas rohani kita, ya, bahwa itu identitas rohani kita lah yang mengatasi semuanya, ya, bahwa saya ini nomor satu adalah orang-orang Kristen, gitu, dan saya pribadi memakai moto ini atau prinsip ini dalam hidup saya, bahwa identitas pertama saya adalah anak Allah. Itu identitas pertama saya. Ya. Baru identitas kedua yang lain-lain. Gitu. Bahwa saya orang Indonesia. Ya. Kemudian di dalam Indonesia saya suku apa, ya, suku Tionghoa dan sebagainya. Jadi ada hierarkinya. Gitu. Ya, saya lebih mementingkan bahwa saya itu nomor satu anak Allah. Saya Kristen, itu identitas nomor satu saya, begitu ya. Baru nanti ada identitas yang lain lagi. Ya, jadi nggak terlalu masalah, gitu ya. Oke, jadi sebagai Kristen fundamentalis kita tidak bermasalah dengan marga. Ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, gitu ya. Sekali lagi, asal kita memakainya dengan benar, kita tidak tidak meninggikan marga di atas, misalnya, di atas identitas rohani kita, tentunya. Gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya, kita balik lagi ya ke teks kita. Baik. Jadi Adam ke Set, begini. Ya, dan oke, coba kita baca dulu. Selanjutnya Set gimana? Baru nanti kita akan lihat suatu pola muncul, lalu kita akan bahas pola ini. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Jadi kita mulai melihat polanya sama ya dengan Adam. Set memperanakan Enos. Nah, Enos ini artinya adalah lemah. Saya sudah pernah singgung, Enos artinya lemah. Dan Set masih hidup 807 tahun. Kenapa ada anak dikasih nama lemah? Ya, mungkin anak ini lemah. Ya, karena ada anak yang lahir lemah, begitu. Atau bisa jadi Set dan manusia pada umumnya mulai menyadari betapa lemahnya manusia. Gitu. Ya, karena ini berarti sudah beberapa ratus tahun setelah kejatuhan dalam dosa, manusia mulai semakin merasakan sulitnya hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan sebagainya. Set masih hidup 807 tahun setelah memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Lalu ia mati. Oke, selanjutnya dari Enos, setelah Set ya, setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Oke. Jadi ini berarti cicitnya Adam. Ya, Adam, Set, Enos, cicitnya adalah Kenan. Ya, Kenan artinya apa? Kenan adalah variasi dari kata Kain sebenarnya. Kain artinya kan mendapat. Ya, jadi Kenan itu semacam variasinya. Bisa diartikan mendapat juga. Walaupun ada sih yang kasih arti lain lagi. Tetapi satu hal yang menarik, seperti kita tadi sudah singgung, bahwa semua nama-nama ini hanya memiliki arti dalam bahasa Ibrani. Gitu ya. Kembali memperkuat kecurigaan kita bahwa bahasa pada waktu itu adalah Proto-Ibrani. Gitu. Karena semua nama-nama ini ya tidak ada arti di bahasa lain. Ya, tapi kalau dalam bahasa Ibrani ada artinya. Gitu. Rata-rata ada artinya. Oke, nah sampai di sini mungkin kita akan sedikit membahas ya sesuatu yang muncul, yaitu bahwa mereka ini hidup lama sekali, lama sekali.
mereka hidup lama sekali. Uh, Adam 930 tahun, Set hidup 912 tahun, Enos hidup 905 tahun. Jadi di atas 900 tahun. Bahkan memang rata-rata di atas 900 tahun di pasal ini, cuma ada beberapa yang di bawahnya. Sehingga banyak orang bertanya, apa ini benar? Apa ini benar? Dulu saya masih SMA, guru fisika saya pernah bertanya sama saya. Guru fisika saya orang Kristen juga, tapi dia tahu saya ini, karena waktu SMA saja saya ada, mungkin banyak orang tahu saya ini ya, saya ini pokoknya inilah pelajar Alkitab dan ini waktu saya masih SMA. Jadi waktu itu saya ada diskusi sama guru fisika saya, lalu dia bilang, apa benar itu ya ini yang hidup ratusan tahun itu, memang. Jadi banyak orang memang bertanya-tanya gitu, apa benar ini? Ya, karena manusia hari ini tidak ada yang hidup sampai 900-an tahun, gitu. Ya, tetapi kita bilang kita mempercayai apa kata Alkitab. Ya. Nah, ada beberapa orang yang mencoba untuk menjelaskan ini dengan cara lain. Ya, misalnya, ada orang tertentu yang menafsirkan yang dimaksud tahun di sini adalah bulan, katanya. Wow. Yang dimaksud tahun adalah bulan. Jadi kalau misalnya Adam hidup 930 tahun lalu tahunnya diganti bulan, berarti dia berumur berapa? 930 dibagi 12. Berapa itu? Yang jago matematika. 12 kalau kali 8 kan 96 ya. Jadi nggak nyampe 80. Ya, Pak Ori bilang 77,5. Oke. Ya, jadi ya kalau dijadikan bulan berarti 77,5. Wah, jadi banyak orang melihat bener ini. Nah, ini sebagian orang bilang kan, jangan-jangan tahun yang dimaksud ini bulan, karena kalau kita bagi-bagi semua ini, karena rata-rata 900-an tahun, 800-an tahun, kalau kita bagi 12, itu jadinya masuk ke range kayak manusia sekarang gitu. 70-an. Metusalah sudah paling tinggi 80 ya, 969 kan. Jadi mereka bilang, inilah kuncinya. Inilah kuncinya, yaitu dibagi 12. Tapi ini salah. Ini salah dan error karena nomor satu, kata yang dipakai adalah tahun, yaitu shana. Dalam bahasa Ibrani, shana artinya tahun. Sedangkan kalau bulan, orang Ibrani punya kata yang jelas mengenai bulan, yaitu chodesh. Ya. Dan dia tidak pakai kata bulan. Lagi pula, kalau kita mau menafsirkan tahun di sini jadi bulan, yang menjadi aneh adalah kapan mereka punya anak gitu. Berarti Adam punya anak, oke, Adam nggak terlalu masalah karena Adam sekali lahir, sudah sekali diciptakan, sudah dewasa. Tapi perhatikan misalnya Set. Set hidup 105 tahun, peranakan Enos. Anda perhatikan kalau tahunnya jadi bulan, berarti Set punya anak kapan? 105 bagi 12. Belum nyampe 10 tahun. Masa Set belum nyampe 10 tahun sudah punya anak? Kan aneh. Dan semuanya juga seperti itu gitu. Enos hidup 90 tahun, peranakan Kenan. Kalau tahunnya adalah bulan, Anda bagi 12, ya belum sampai 7 tahun, belum sampai 8 tahun, dia sudah punya anak. Jadi itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Itu adalah hal yang error ya. Tahun di sini benar-benar tahun. Kita tidak perlu coba aneh-aneh. Tahunnya jadikan bulan lah, lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar hidup sangat panjang. Mereka benar-benar hidup sangat panjang. Dan mengenai mengapa mereka bisa hidup sangat panjang itu, ya nanti kita bisa bahas juga ya. Karena orang terakhir yang hidup sangat panjang, orang terakhir yang hidup sampai 900-an tahun adalah Nuh. Ya, adalah Nuh. Ya, jadi itu ada sedikit kunci juga di situ. Orang terakhir yang hidup sampai 900-an tahun adalah Nuh. Kita akan bahas itu nanti lagi, tapi saya ingin sedikit memberikan ini juga. Coba ya. Saya ingin sedikit memberikan
bahwa Alkitab bukanlah satu-satunya dokumen yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang hidup sangat panjang. Ya. Alyong bilang begini, ini Alyong atau Helen ini? Kayaknya Alyong ya. Kalau Helen biasanya nggak pakai hahaha. Gitu. Oke. Alyong bertanya apa? Kalau menurut kategori umur saat itu, umur berapa sampai masuk anak, remaja, dewasa, lansia? Nah, itu perlu ditanya lagi ke mereka. Itu kan kategori suka-suka kan. Hari ini aja suka-suka kok. Gitu. Ya, ada yang sudah dewasa masih merasa muda. Gitu. Ada yang sudah lansia masih jiwa muda. Jadi itu kan kategori arbiter begitu. Ya, ya. Ada orang yang sangat tua masih sehat walafiat gitu kan. Masih lari maraton malah lebih jago dari anak muda gitu. Ada juga anak muda yang udah letoy-letoy gitu kan. Jadi ya tinggal kita ini aja. Nah, tapi saya ingin memperlihatkan ini ya. Sebentar. Oke. Ada yang namanya ini Sumerian King List. Jadi arkeologi menemukan bahwa bangsa Sumeria memiliki daftar raja. Dan mereka bukan satu-satunya, tapi ini salah satu yang sangat menarik. Ya. Bangsa Sumeria memiliki daftar raja, dan daftar raja mereka, ini saya ambil dari Wikipedia, bentar ya. Daftar raja mereka, menurut mereka ada 8 raja sebelum air bah. Ini adalah bangsa Sumeria. Ya. Ada 8 raja sebelum air bah. Jadi mereka punya mitos tentang air bah juga. Mereka punya legenda tentang air bah. Dan sebelum air bah ada 8 raja menurut mereka. Ini sangat menarik ya. Ada 8 raja. Sedangkan kalau kita nanti lihat di Kejadian pasal 5, di Kejadian 5 ada 10 nama. Tapi kenapa mereka bilang 8? Nanti ada ceritanya juga. Nah, menurut mereka raja-raja ini itu hidup sangat lama sekali. Bahkan lebih fantastis lagi dari Alkitab. Ya, misalnya Raja Alulim hidupnya 28.800 tahun. Wow. Ini gimana cara bacanya? Alongar. Ini saya zoom in sedikit ya, ini biar kelihatan. Anda bisa cek nanti di Wikipedia kalau Anda mau. Alongar hidup 36.000 tahun ya. Ada yang nomor 3 Enmenlu Ana hidup 43.000 tahun dan sebagainya. Jadi artinya begini. Ada suatu legenda dan nanti kita akan lihat bahwa ternyata banyak sekali mitos-mitos dalam dunia ini yang sebenarnya didasarkan pada realita. Cuman sudah mitos itu, jadi detil-detilnya sudah kacau begitu. Sudah kacau, tapi sebenarnya didasarkan pada fakta. Misalnya, hampir semua bangsa di muka bumi ini punya legenda tentang air bah. Nah, kenapa hampir semua bangsa di dunia punya legenda tentang air bah? Ya karena air bah pernah terjadi, memang benar-benar pernah terjadi, dan semua bangsa di dunia hari ini adalah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Begitu. Dan Sem, Ham, dan Yafet kan mengalami air bah. Sedangkan semua bangsa ini kan keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi mereka rupanya meneruskan cerita itu kepada anak-anaknya. Nah, cerita-cerita itu di bangsa-bangsa ini karena mereka bukan diinspirasikan Tuhan, lama-lama menyimpang kanan kiri, akhirnya menjadi legenda. Sedangkan yang di Alkitab ini yang diinspirasikan. Gitu. Nah, orang sekuler mau dibalik, mereka bilang bahwa Alkitab lah yang mengutip dari yang lain-lain ini. Ya, kalau Anda ngomong dengan orang liberal, dia akan bilang bahwa Alkitab mengutip kisah air bahnya Babylon dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi tidak, kita bilang enggak. Ya, mereka lah yang sudah menyeleweng legendanya, yang aslinya benar-benar terjadinya bagaimana dipelihara di dalam Alkitab. Tapi sangat menarik bahwa ada lumayan banyak bangsa juga, salah satunya Sumeria yang paling jelas, yang memiliki legenda bahwa sebelum air bah, manusia itu hidupnya lama. Ini panjang sekali umurnya. Gitu. Tapi mereka lebih fantastis. Jadi kelihatan bahwa
angka mereka itu salah gitu. Angka yang Alkitab yang benar, angkanya Sumeria ini yang terlalu fantastis sampai puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Dan kemungkinan besar ini karena mereka salah mengingat angka-angka yang sebenarnya di kejadian, gitu kan? Bahkan ada yang berteori bahwa mereka salah memahami angka-angka di kitab kejadian atau angka-angka yang real itu, cara penghitungan ininya base berapa gitu. Jadi kalau kita belajar programming atau matematika kan angka itu bisa misalnya angka biner, angka atau basis 16 yang kita sebut heksadesimal. Nah, ada kemungkinan yang mereka salah mengingat itu, mereka anggap itu basis 60 katanya. Basis 60 jadi akhirnya jadi tinggi sekali gitu ya. Ya, tetapi ini adalah gambaran dari sekuler di sini ya. Dan ya, ingat ada beberapa hal. Kenapa manusia pada waktu itu hidupnya sangat lama? Nomor satu, gen mereka masih jauh lebih bagus dari gen kita hari ini. Ya, gen mereka jauh lebih bagus dari gen kita. Minggu lalu atau kapan saya ada sempat singgung bahwa kenapa akhirnya, oh ya minggu lalu benar ya, waktu kita bicara soal istrinya Kain. Kenapa akhirnya di zaman Musa Tuhan larang pernikahan incest, pernikahan saudara terdekat? Ya, dan jawaban kita adalah karena sampai dengan zaman Musa, gen manusia itu sudah mulai rusak parah gitu. Karena setiap kali ada keturunan, ya, gen itu kan harus dikopi. Ya, waktu terjadi pengkopian itu ada kesalahan. Setiap kali pengkopian pasti ada kesalahan. Kesalahan sedikit. Dan sebenarnya sel manusia itu sangat canggih sekali. Dia punya program untuk membetulkan kesalahan itu juga. Ada kesalahan dibetulkan. Tapi nanti ada yang kececer gitu. Jadi walaupun sudah dibetulkan, nanti ada yang kececer. Ini adalah efek dari kejatuhan dalam dosa. Saya yakin kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, pasti pengkopian itu akan sempurna terus. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, pengkopian ini jadi nggak sempurna. Gitu. Makanya akhirnya kesalahan-kesalahan genetika numpuk. Makin generasi makin numpuk. Gitu. Sampai ke zamannya Musa sudah banyak generasi, makin numpuk. Sampai ke kita makin numpuk lagi sebenarnya. Kesalahan genetika di generasi kita sudah banyak sekali. Dan itulah yang sangat-sangat menentang konsep evolusi. Evolusi mengajarkan bahwa manusia makin lama makin canggih gitu. Sebenarnya enggak. Manusia kita sekarang ini, gen kita itu makin terdegradasi sebenarnya. Makin terdegradasi. Ya. Jadi kebalikan dari evolusi. Dan dengan kita makin memahami DNA, kita semakin memahami ini. Jadi makin kita belajar DNA, makin membenarkan Alkitab sebenarnya. Makin membenarkan Alkitab. Nah, oleh karena itu di generasi Adam sendiri gennya belum ada salah. Ya, bayangkan. Kemudian anaknya juga salahnya masih sangat sedikit. Jadi kita bisa melihat karena DNA mereka masih sangat bagus sekali, ya, maka mereka bisa hidup yang sangat panjang. Ya, kemudian alasan kedua, itu alasan pertama ya, masalah gen. Alasan kedua adalah masalah dunia, lingkungan mereka masih sangat berbeda. Makanya saya bilang tadi kuncinya adalah orang terakhir yang hidupnya 900-an tahun adalah Nuh. Setelah Nuh, generasi berikutnya yaitu Sem, hidupnya 600-an tahun. Jadi terjadi drop yang sangat besar dari 900-an tahun, drop ke 600-an tahun. Dan ada masalah apa di situ? Bisa jadi nomor satu ada masalah genetika, ya, mungkin ada kesalahan genetik yang lumayan besar antara Nuh dengan Sem, gitu kan? Tapi ada faktor kedua lagi, faktor lingkungan yang berubah. Dan ini bisa jadi ada hubungannya, karena lingkungan yang berubah bisa menyebabkan percepatan rusaknya gen. Kenapa gen kita bisa rusak? Antara lain karena radiasi ultraviolet, ya, karena
kalau kita ketemu dengan karsinogen di sekeliling kita dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kemungkinan. Nah, bisa jadi hal-hal begitu meningkat jauh setelah air bah. Ya, karena dunia yang sudah berubah, ya kita tidak bisa tahu persis semua perubahan yang terjadi antara sebelum air bah dengan sesudah air bah. Dan itu menyumbang kepada ini sebuah. Dan akhirnya dari Sem yang 600-an pelan-pelan makin turun lagi sampai di zaman Musa dia bilang manusia itu di Mazmur 90 ya, 70 kalau kuat 80 tahun dari situ. Oke. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi di sini. Ya, jadi Enos meranakkan Kenan. Oke. Ayat 12, setelah Kenan hidup 72 tahun, ia memperanakan Mahalaleel. Ya, Mahalaleel artinya adalah pujian bagi Allah. Jadi L ujung itu adalah Allah. El, ya, God. Mahalal adalah pujian. Jadi pujian bagi Allah. Sekali lagi hanya ada artinya dalam bahasa Ibrani di sini ya. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalaleel dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Oke, ada pertanyaan dari Reinhard. Pak, tadi belum melanjutkan ceritanya kenapa di Sumerian hanya ada 8 nama, sementara di Kejadian ada 10 nama. Oke, nanti saya lanjutkan itu di akhir dari pasal ini, karena ada hubungannya dengan di akhirnya. Ya. Oke, nanti diingatkan lagi ya kalau saya lupa. Oke, dan kita lihat lagi sampai mana kita tadi. Oke, Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun yang memperanakan Yared. Yared artinya turun. Kenapa dikasih nama turun? Ya nggak jelas juga ya. Artinya namanya turun. Yared ya, turun. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah yang memperanakan Yared. Dia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Sini ya. Setelah Yared hidup 162 tahun yang memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah yang memperanakan Henok dan yang memperanakan anak laki dan perempuan. Henok artinya yang didedikasikan. Dan Henok adalah nama yang sama dengan anaknya Kain. Jadi anak Kain adalah Henok juga dan anaknya Yared di sini adalah Henok juga. Dan yang memperanakan anak laki dan perempuan, jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Di sini ya. Nah, ada hal lain lagi yang mencolok di sini. Hal lain lagi yang mencolok selain umur mereka panjang, yaitu bahwa yang diulang lagi adalah mereka mati. Mereka mati. Sehingga ada yang menjuluki Kejadian pasal 5 sebagai pasal kuburan dalam Alkitab. Nah, kalau saya tanya nanti di final test, pasal apa yang dijuluki pasal kuburan dalam Alkitab? Nah, ini jawabannya ya. Yaitu Kejadian pasal 5. Dijuluki pasal kuburan. Karena penekanan pada ia mati. Ia melahirkan, ia hidup sekian lama, lalu ia mati. Dan kenapa Tuhan sengaja menekankan hal ini? Untuk menekankan kepada manusia bahwa apa yang Tuhan katakan kepada Adam benar. Bahwa manusia akan mati kalau mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Iblis berkata kamu tidak akan mati, Tuhan berkata kamu akan mati. Dan iblis ternyata berbohong dan Tuhan benar. Ya, Tuhan tidak mungkin berkata bohong karena dia tidak mungkin menentang sifatnya. Ya, jadi manusia mati dan mati dan mati. Di sini. Ini adalah pasal kuburan. Ya. Dan masuk ke ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Metusalah ini namanya sangat spesial. Karena terdiri dari dua kata, met atau metu, artinya mati. Sebenarnya bahasa Indonesia mati itu mengambil dari bahasa Ibrani juga. Ya, mati, mat.
ya, mat. Bahasa Indonesia kan mati, mat. Kita bilang skakmat, skakmat. Ya, mat itu berarti mati, skakmat, ya, mati, maut. Ya, maut itu kan ada M, ada T-nya juga. Jadi itu semua satu akar kata ya, maut, mati, mat, gitu ya. Dan itu semua berasal dari bahasa Ibrani. Memang bahasa Ibrani mat atau mate atau ya itu artinya mati sebenarnya. Ya. Kemudian shalak di sini ya, salak itu sebenarnya dari kata shalak itu artinya mengirim. Nah, mengirim. Jadi Metusalak sebenarnya artinya adalah ketika dia mati akan mengirim. Ya, dia akan mengirim. Ketika dia mati, dia akan mengirim. Maksudnya dia ini kita tafsirkan Tuhan. Ya, ketika dia mati, jadi ketika anak ini mati, orang ini mati, Metusalah, Tuhan akan mengirim. Gitu ya. Dan wow, kok bisa artinya begitu? Kok bisa artinya begitu? Luar biasa sekali. Ini ada ceritanya nanti juga. Oke. Dan tapi sebelum saya masuk ke ceritanya bagaimana, coba kita lihat ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kata hidup bergaul secara literal adalah dia berjalan. Ya, dikatakan Henok walk with God. Yit halik. Ya, Hanok ini Henok. Yit halik berjalan. Dan yit halik di sini dia memakai bagi yang pernah belajar Ibrani ini memakai pola hit pael, jadi menggambarkan sesuatu yang terjadi terus menerus, ya terus menerus sebagai suatu kebiasaan. Jadi bukan hanya satu kali berjalan, tapi ini rutin dia lakukan. Ya, ini adalah suatu kebiasaan dia. Gitu. Dia berjalan. Makanya Indonesia terjemahkan hidup bergaul. Oke lah. Walk with God at Ha Elohim, katanya sini ya. Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Okay. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nah, kita membaca sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Lalu ia tidak ada lagi. Nah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ia telah diangkat oleh Allah. Atau lebih tepatnya sebab Allah mengangkat dia. Allah mengangkat dia. Wow, jadi tadi kita bilang ini adalah pasal kuburan. Pasal kuburan di mana manusia mati dan mati dan mati. Tetapi di tengah-tengah pasal kuburan, Tuhan memberikan satu pengharapan. Satu pengecualian. Bahwa Henok tidak mati. Melainkan dia diambil oleh Allah. Allah mengambil dia. Jadi ini adalah pengharapan dan luar biasa sekali ya, bahwa si Henok ini ya dia hidup bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama dengan Allah. Ini menggambarkan suatu persekutuan yang indah dengan Allah. Dan ini adalah Tuhan memberitahu bahwa walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan persekutuan dengan Allah, namun persekutuan dengan Allah ini bisa dipulihkan. Ya, bisa dipulihkan. Ya, tentunya pemulihan ini adalah berdasarkan karya Yesus Kristus, yang walaupun pada saat itu belum terjadi, namun karena akan terjadi. Dan ingat bahwa bagi Tuhan kan mengatasi waktu. Ya, Tuhan mengatasi waktu. Dan Yesus Kristus bisa juga disebut sebagai anak domba Allah yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan bahkan. Jadi artinya Tuhan sudah merencanakan penyelamatan dari sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah mengaplikasikan apa yang Yesus lakukan bahkan kepada orang-orang yang hidup sebelum Yesus lahir. Oleh karena itu berdasarkan aplikasi dari apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib kepada orang-orang beriman di PL, termasuk Adam dan Hawa, dan termasuk orang-orang seperti Henok di sini, ya maka persekutuan dengan Allah bisa dipulihkan. Dan Henok adalah orang yang bergaul dengan Allah, dia memiliki persekutuan yang spesial dengan Tuhan, ya. Dan ya dia akhirnya diangkat. Itu ya, dia diangkat. Dan ini adalah tipologi juga bahwa orang-orang kita di zaman gereja, kita juga menanti-nantikan ada generasi yang tidak akan mati, namun kita akan diangkat di dalam
rapture, begitu. Oke, jadi luar biasa sekali. Henokh ini adalah tokoh yang sangat spesial, dan Henokh ini adalah tokoh yang historis, begitu. Coba kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru mengukuhkan apa yang apa yang ini ya, si Henokh ini. Coba kita lihat. Oke. Coba kita lihat di dalam ini ya, di dalam Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ayat 14 juga tentang mereka Henokh. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam. Ada beberapa hal di sini. Coba kita baca dulu. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, maksudnya tentang para penyesat. Ya, si Yudas bicara soal penyesat-penyesat, orang yang nggak benar. Dan dia berkata bahwa Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi ada beberapa hal di sini. Berdasarkan informasi dalam Perjanjian Baru, kita tahu Henokh ini adalah orang yang benar-benar ada. Jadi Perjanjian Baru menganggapnya serius, berarti kita harus menganggap Kejadian pasal 5 ini serius. Gitu. Ini adalah literal, ini bukan mitos, bukan legenda, ini bukan ilustrasi doang atau perumpamaan, ini real. Gitu. Ini adalah sejarah. Bahkan dia memberitahu Henokh itu keturunan ketujuh dari Adam. Dan ternyata itu benar. Begitu. Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Coba kita hitung dari atas. Adam 1, Set 2, Enos 3. Habis Enos apa tadi? Kenan ya, masalah. Kenan 4, ya, Kenan 4, ya, Mahalaleel 5, ya, Mahalaleel 5. Habis Mahalaleel Yared 6, kemudian Henokh 7. Jadi kalau kita hitung dari Adam, Henokh adalah nomor 7. Makanya dikatakan keturunan ketujuh dari Adam. Ya, Henokh adalah nomor 7, manusia generasi ketujuh dari Adam. Begitu. Oke. Jadi kita katakan di sini ya ya. Nah, ini berarti ini adalah hal yang serius gitu. Dan ini juga mengindikasikan kepada kita bahwa tidak ada gap atau tidak ada lobang di dalam silsilah ini. Karena ada sebagian orang mau mengatakan bahwa silsilah ini berlobang-lobang gitu. Jadi belum tentu Adam langsung ke Set atau Set langsung ke Enos, melainkan bisa saja ini adalah silsilah yang tidak lengkap begitu, melainkan Set bisa saja punya banyak anak, lalu Enos. Jadi kayak ada disisipin-sisipin, dan mereka mencoba mensisipkan begitu supaya menyamakan dengan teori evolusi sekali lagi, bahwa manusia sudah hidup ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Begitu bilang nggak mungkin. Ya, mau disisip sebanyak apapun, jatuh-jatuhnya cuma nambah beberapa ribu tahun sebenarnya. Nggak mungkin juga bisa sampai jutaan tahun. Dan tidak ada Alkitab dengan tegas di dalam Yudas menegaskan Henokh itu nomor 7, berarti tidak ada lompatan di dalam silsilah yang satu ini. Ya. Nah, kalau silsilah lain di Alkitab ada lompatan, itu nggak masalah, formatnya juga berbeda, gitu kan. Tapi di silsilah yang satu ini tidak ada lompatan. Ya. Tidak ada gap, begitu. Kemudian selain itu, apalagi informasi yang kita dapat dari Yudas, bahwa Henokh adalah seorang nabi. Henokh bernubuat katanya. Henokh adalah seorang nabi, berarti dia bisa, atau Tuhan menyingkapkan hal kepadanya, dan nubuat dia berkaitan dengan penghakiman yang tercatat di sini. Nah, ini mengajar kita tentang masalah Metusalah ini juga. Henokh adalah nabi, kenapa dia kasih nama anaknya Metusalah, yang artinya waktu dia mati, Tuhan akan mengirim. Ada nubuat apa dalam arti nama anak ini? Nah, ternyata memang ada. Dan nubuat itu adalah bahwa pada tahun matinya Metusalah, pada tahun itulah air bah datang. Jadi pada saat Metusalah mati, Tuhan mengirimkan air bah, gitu ya. Jadi coba saya kasih lihat sedikit
mengenai ini. Sebentar ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini ya. Jadi, um, ini ada sedikit gambaran genealogi atau silsilah dari Adam ya sampai Nuh. Tadi kan kita sudah 1, 2, 3, 4, 5. Henok adalah ketujuh. Metusalah 8, Lamek nanti ini kita belum ya. Lamek 9, Nuh nanti 10. Jadi ada 10 nama sini. Dan ya kalau kita hitung-hitung, Metusalah mati itu pada tahun ke-600-nya Nuh. Ya, Metusalah mati pada tahun ke-600-nya Nuh. Dan Alkitab mencatat bahwa pada tahun ke-600-nya Nuh, itulah saatnya air bah melanda bumi. Kalau Anda tidak percaya, nanti Anda hitung sendiri matematikanya. Tapi ini sudah benar. Ya. Tetapi dari sini juga kita mendapatkan beberapa hal. Ya. Pertama, kita melihat bahwa hidup Adam yang 930 tahun di sini, itu dia melihat sampai siapa? Dia melihat lahirnya Set, lahirnya Enos, lahirnya Kenan, lahirnya Mahalalel, lahirnya Yared, lahirnya Henok, lahirnya Metusalah, dan lahirnya Lamek. Jadi Adam masih sempat ketemu dengan Lamek. Anda bisa bayangkan. Ya, Anda lihat garis ini. Ya, garis ini. Adam itu masih sempat ketemu dengan Lamek waktu Lamek masih muda. Gitu. Satu-satunya dari 10 nama ini yang tidak pernah ketemu dengan Adam ya, adalah Nuh. Ya, satu-satunya yang tidak pernah ketemu dengan Adam adalah Nuh. Sisanya, Set sampai Lamek itu bisa ketemu dengan Adam. Artinya, ya kita nggak tahu mereka ketemu atau enggak, tapi bisa ketemu. Bisa ketemu karena hidup mereka tahunnya berpapasan, istilahnya. Tahunnya berpapasan, jadi mereka bisa ketemu dan saya yakin ketemu karena ya karena Adam ini kan boleh dibilang kayak bapak leluhur ya. Dia ingat dia manusia pertama dan ini adalah jalur yang spesial. Jalur ini dicatat sangat spesial ya karena mereka semua ini kan punya anak lain. Adam punya banyak anak, Set punya banyak anak, Enos punya banyak anak. Jadi mereka semua punya banyak anak. Tetapi mereka inilah yang dicatat karena mereka adalah garis yang spesial. Garis yang spesial, nomor 1 mereka adalah garis Mesias, dan mereka ini adalah pemberita kebenaran. Semua pemberita kebenaran. Henok adalah nabi, Habel adalah nabi, kita sudah ingat. Habel adalah nabi, makanya ketika Habel mati, sebenarnya kan Adam dan Hawa punya banyak anak yang lain. Kenapa perlu sampai lahirnya Set, baru Adam berkata, Tuhan memberikan aku ganti anak untuk menggantikan Habel. Padahal dia punya banyak anak yang lain. Tapi menunggu ketika Set lahir baru dikatakan menggantikan. Gitu. Jadi rupanya Habel itu bukan sembarang anak. Habel itu anak yang spesial. Gitu. Dia adalah nabi. Jadi dia adalah pemberita kebenaran. Dan kemudian setelah dia mati digantikan. Digantikan oleh pemberita kebenaran selanjutnya adalah Set. Gitu. Jadi anak-anak yang lain tidak mewarisi garis ini. Ya, walaupun mereka bisa saja orang benar juga, sebagian di antara mereka minimal, ya, tapi tidak mewarisi garis atau posisi sebagai pemberita kebenaran ini, begitu ya. Oke. Ya, nanti saya akan ekspansi sedikit lagi tentang itu dalam penjelasan selanjutnya. Coba saya ada banyak pertanyaan di sini. Pertama Reinhard ya, jika penjelasan demikian mengenai aplikasi karya keselamatan Yesus, mengapa orang PB tidak langsung ke sorga? Ya benar, tidak langsung ke sorga karena memang jalannya belum dibuka oleh Tuhan. Jadi walaupun Tuhan mengaplikasikan itu kepada mereka, tapi artinya masih banyak hal yang memang belum diresmikan. Jadi pengaplikasiannya pun itu kayak semacam retrospektif gitu ya, retrospektif. Jadi memang ada banyak hal yang belum diresmikan. Jadi mereka menunggu peresmiannya baru mereka boleh. Kalau mereka udah ke sorga duluan, nggak bisa dong. Kan harus Yesus Kristus buah sulung. Kan? Yesus harus buah sulung. Makanya mereka menunggu Tuhan Yesus, begitu ya.
Oke. Lalu Pak Andi, Pak, apakah terlalu dipaksakan apabila kita menjawab Katolik bahwa tidak menikah lebih suci dari menikah melalui kisah Henok? Kalau Henok walau bergaul dengan Allah tapi masih melahirkan anak, istri Henok maksud saya. Maksudnya Katolik berargumen gitu ya. Katolik berargumen bahwa tidak menikah itu lebih suci gitu kan. Lalu kita menjawab Henok saja walaupun bergaul dengan Allah melahirkan anak. Ya bisa, bisa gitu ya. Maksudnya kita bisa berargumen bahwa di Alkitab uh, tidak menyatakan bahwa status single itu lebih suci gitu, tidak. Ya, bahkan orang-orang beriman di PL ya itu hampir semuanya saya tidak bisa mengingat yang dicatat tidak menikah ya. Pasti ada sih, tapi hampir hampir semuanya uh, pahlawan iman di PB itu PL sorry ya itu menikah. Dan di PB mayoritas juga menikah, satu-satunya yang tidak menikah memang pengecualian yang bagus sekali yaitu Paulus. Jadi Paulus tidak menikah, itu pun Paulus tidak menikah pun kita bisa menafsirkan melalui banyak hal bahwa dia pernah menikah gitu. Ya, dia pernah menikah. Ya. Nah itu ada argumennya lagi ya. Saya tidak akan panjang lebar bahwa bukti-bukti sepertinya lebih mendukung bahwa Paulus pernah menikah. Walaupun belakangan memang dia tidak punya istri lagi, entah istrinya meninggal atau meninggalkan dia. Sehingga akhirnya dia tetap single gitu ya. Dia tidak menikah lagi, tapi ada cukup banyak indikasi bahwa dia pernah menikah gitu ya. Jadi oke, ya kita bisa saja pakai itu. Aliong berkata apakah Henok dibawa ke Taman Eden? Karena waktu itu tempat yang ada hadirat Tuhan ya kan hanya di sana. Henok berjalan bersama Tuhan itu maksudnya literal bukan. Kalau literal berjalannya di mana? Kan waktu itu manusia nggak bisa menghampiri Allah. Ya. Jadi oke, saya jawab beberapa hal ya. Pertama, Henok berjalan bersama dengan Allah literal atau figuratif. Saya rasa bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, bisa literal, bisa figuratif ya. Literal dalam pengertian bisa saja ada Kristofani yang ada datang menjumpai dia. Kristofani itu apa? Kristofani itu Kristofani itu adalah Yesus Kristus yang menampakkan diri sebelum menjadi manusia. Jadi secara fisik gitu. Jadi bisa saja ada Kristofani yang memang datang dan ini ngobrol dengan Henok dan ini beraktivitas bersama. Tapi selain literal juga ada pemahaman berjalan di sini dalam pengertian berjalan dalam kehidupan gitu ya. Karena Alkitab sering memakai kata berjalan untuk menyatakan hidup sebenarnya hidup. Makanya LAI terjemahkan hidup bergaul ya. Jadi literal dan figuratif sekaligus saya yakin di sini ya. Jadi hidupnya hidup yang berjalan bersama Allah secara figuratif. Tapi bahwa pernah secara literal bisa jadi juga gitu. Lalu apakah dia dibawa ke Taman Eden? Saya rasa bukan itu maksudnya, tapi dia dibawa langsung oleh Tuhan ke Seol tadi menurut saya, gitu, tanpa mengalami kematian. Gitu. Ya, jadi ya kita tidak tahu persis karena Alkitab tidak ngomong secara spesifik. Ya. Tetapi saya lebih melihatnya dia dibawa ke Seol, gitu ya, ke Seol. Nah biasanya orang mati kan dibawa ke Seol, ya, tapi itu mengalami kematian. Gitu. Nah dia tanpa mengalami kematian langsung Tuhan bawa ke Seol tempat yang indahnya. Gitu ya. Nah ini sama dengan yang ditanyakan oleh Ibu Betty. Oke jadi sudah saya jawab ya. Ya benar ini sama yang ditanyakan. Oke baik. Nah, baik kita sudah sampai di sini. Coba kita balik lagi ke ini ya. Jadi ini apa silsilahnya. Dan dari sini kita tahu tahunnya ya. Ini tahunnya kalau kita kumulatifkan. Kalau kita hitung tahunnya Adam itu 0, Set lahir Adam berumur 130, jadi tahun 130. Enos lahir tahun 235, Kenan lahir tahun 325 dan seterusnya. Lamek lahir tahun 874, makanya kita bilang dia bisa saja ketemu dengan Adam karena Adam meninggalkan 930, sedangkan Lamek lahir tahun 874. Memang pas Nuh lahir Adam sudah mati, jadi dia nggak sempat ketemu Adam.
Nuh lahir tahun 1056 setelah penciptaan. Dan kapan air bah terjadi? Air bah terjadi waktu Nuh berumur 600 tahun. Jadi kalau kita hitung dari saat penciptaan, 600 plus 1056, maka air bah terjadi 1656 tahun setelah penciptaan. Ya, sekali lagi itu angka yang boleh dihafal, boleh diingat. Air bah terjadi 1656 tahun setelah penciptaan. Nah, di situ ya. Oke. Coba kita lanjutkan lagi. Jadi Henokh, dia adalah nabi, makanya dia bisa menubuatkan bahwa air bah akan terjadi pada saat anaknya Metusalah mati. Dan itu terjadi benar. Gitu ya. Oke, dia hidup bergaul dengan Allah. Ya, dan ini memberikan pengharapan bahwa kita pun hari ini bisa hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita mau. Oke, 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. 969 tahun adalah rekor umur terpanjang yang tercatat bagi kita. Apakah ada yang lebih panjang dari dia? Kalau ada pun kita tidak tahu. Tapi dialah yang terpanjang yang tercatat. Ya, dan ya kalau biasa lelucon-lelucon sih kita bilang begini ya. Ya kalau dia coba namanya Metusalah aja udah 969. Coba kalau dikasih nama Metu bener gitu kan. Kalau namanya Metu bener jangan-jangan bisa sampai 1000 gitu. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan dari Immanuel. Kaitannya dengan Henokh sebagai nabi, apakah hal ini dapat benarkah bahwa Henokh membuat suatu kitab sendiri yang disebut kitab Henokh? Ya, ya kitab Henokh yang ada hari ini, ya itu bukan, artinya gini, kitab Henokh yang ada hari ini itu tidak masuk dalam kanon kita, ya karena memang orang Yahudi juga tidak masukkannya dalam kanon. Gitu. Jadi kitab Henokh yang ada hari ini itu bukan yang ditulis oleh Henokh yang jelas, gitu ya, bukan yang ditulis oleh Henokh. Walaupun dia ada isinya banyak hal yang menarik gitu ya, tapi kita tidak bisa memastikan semuanya benar gitu kan. Ya jadi ini ya, bukankah di kitab Yudas mengutip kitab Henokh? Nah, jadi begini, kitab Henokh yang kita miliki, itu manuskripnya adalah manuskrip yang sudah belakangan gitu, dari abad-abad pertengahan bahkan. Nah, jadi artinya begini, kitab Yudas dia memberitahu kepada kita ya bahwa Henokh bernubuat, gitu kan? Nah, Yudas tahu dari mana? Ya bisa jadi entah memang ada catatannya di zaman Yudas. Artinya apakah memang ada kitab Henokh di zaman Yudas? Ya, bisa jadi. Tetapi ingat bahwa itu tidak terinspirasikan. Nah, sehingga bisa ada yang benar, bisa ada yang salah. Kalau kitab yang tidak diinspirasikan kan bisa ada benar, bisa ada salah. Kan? Misalnya kitab saya, buku saya, tidak diinspirasikan. Ya bisa jadi ada kebenaran di dalamnya, bisa juga ada kesalahan. Gitu. Pokoknya semua kitab yang tidak diinspirasikan, bisa ada benar, bisa ada salah. Tapi kalau kitab yang diinspirasikan, itu pasti benar. Semua. Gitu kan? Kitab yang tidak diinspirasikan bisa ada benar, bisa ada salah, bisa juga salah semua. Ada nggak kitab yang salah semua? Ya mungkin ada juga. Gitu kan? Tapi bisa ada benar, bisa ada salah. Kitab yang tidak diinspirasikan. Nah, bisa jadi memang ada suatu kitab Henokh yang dari zaman kapan-kapan yang dimiliki oleh Yudas atau orang Kristen pada zaman itu, tetapi mereka tahu ini bukan firman Tuhan. Tetapi bisa jadi ada informasi-informasi di dalamnya yang memang benar gitu. Dan salah satu yang dikutip oleh Yudas adalah yang bagian yang benarnya. Dan kita bisa yakin itu benar karena kitab Yudas diinspirasikan. Jadi Tuhan menginspirasikan Yudas untuk melestarikan satu informasi yang benar tentang Henokh. Gitu ya, yang mungkin dia dapat dari tempat lain yang tidak diinspirasikan. Ngerti nggak? Nah, jadi Yudas mendapatkan ini ya bisa jadi dari sumber lain yang tidak diinspirasikan,
Tetapi Tuhan menuntun Yudas untuk melihat bahwa ada satu hal yang benar dari sumber ini yang dia kutip, ya. Dan itu pengutipan itu diinspirasikan, gitu ya. Nah, tetapi kalaupun memang misalnya Yudas atau orang Kristen abad pertama pernah punya yang namanya kitab Henokh, kalaupun ada, gitu ya, kitab itu juga sudah hilang, gitu. Dan kitab Henokh yang beredar hari ini, yang ada hari ini, itu dari abad-abad pertengahan. Itu artinya manuskripnya itu sudah jauh, ya, dan itu pun tidak lengkap dan lain sebagainya. Ya, jadi karena itu kita tahu itu tidak diinspirasi karena tidak lengkap, gitu kan. Nah, jadi kita bilang bahwa itu ya, moga-moga bisa dipahami. Lanjut lagi di sini. Mana tadi kita? Nah, oke. Jadi setelah Lamek hidup 182 tahun, yang memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Oke, ya. Katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Jadi Nuh itu artinya penghiburan. Nuh artinya penghiburan. Anak ini akan memberikan pada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi ini penjelasan kenapa dia kasih nama Nuh kepadanya. Mungkin anak-anak yang lain juga ada penjelasannya, cuman tidak dicatat, gitu ya. Misalnya Set kasih nama anaknya Enos, mungkin ada penjelasannya. Ya, saya yakin setiap bapak kasih nama ke anak ada maksudnya, gitu kan. Cuman nggak dicatat. Nah, yang dicatat di sini waktu dikasih nama Nuh ini. Oh, penghiburan, artinya penghiburan. Ya, rupanya Lamek merasa bahwa ada banyak kesusahan dan anak ini akan memberikan kita penghiburan. Nah, maksudnya apa? Itu maksudnya apa anak ini akan memberi kita penghiburan? Jadi apakah ada yang berpendapat bahwa Lamek mengira bahwa Nuh ini akan menjadi Mesias? Ya, ingat bahwa Adam dan Hawa pernah mengira Kain adalah Mesias. Gitu. Nah, apakah Lamek juga mengira Nuh ini Mesias? Apakah itu? Ya, sehingga dia merasakan bahwa anak ini yang akan istilahnya melepaskan kita dari kesusahan-kesusahan kita. Apakah itu? Maksudnya, ya ada sebagian orang berpendapat demikian. Ya, bahwa jangan-jangan ini adalah semacam pengharapan mesianik dari Lamek, begitu ya, terhadap Nuh, atau minimal terhadap keturunannya Nuh, gitu. Dan dalam hal ini Nuh bukanlah Mesias, tapi memang benar bahwa melalui Nuh lah garis Mesias akan dipertahankan, gitu ya. Karena kalau tidak ada Nuh, maka habislah, berarti semua manusia memang binasa, gitu. Tapi karena Nuh lah, maka garis Mesias masih bisa dipertahankan, ya, karena belakangan kita tahu akan terjadi air bah, sehingga dalam hal itu apa yang Lamek katakan ini ada benarnya, bahwa Nuh membawakan penghiburan melalui dia melestarikan sebenarnya garis keturunan manusia, dan dengan demikian melestarikan garis Mesias sehingga Mesias nanti akan datang, gitu ya. Oke, jadi ya, ini adalah Nuh di sini. Oke, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun. Wow, 777. Lalu ia mati, ya, 777. Nah, Lamek adalah orang yang paling pendek tercatat umurnya di daftar ini. Kita tidak tahu kenapa dia mati lumayan muda. Bahkan bapaknya Metusalah kan yang paling tua. Ya, yang paling tua. Bahkan bapaknya hidup beberapa tahun lebih lama daripada Lamek sendiri. Jadi Lamek mati mendahului ayahnya. Ya, mati mendahului ayahnya. Oke. Nah, setelah Nuh berumur 500 tahun, yang memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Yang memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Masuklah kita ke Nuh ini, dan daftar ini berakhir di Nuh. Jadi 10 nama saja.
Karena Nuh inilah menjadi jembatan antara dunia sebelum air bah dengan setelah air bah di sini. Dan satu hal yang menarik tentang Nuh adalah beberapa hal ya. Nomor satu, dibandingkan semua yang lain di atas, um, hanya ada satu anak yang dikasih nama sama kita, selain Adam ya. Adam kita tahu ada 3 anak yang kita dikasih tahu namanya, yaitu Kain, Habil, dan Set. Ya, tapi semua yang lain anaknya cuma satu yang dikasih tahu namanya sama kita, yang lain cuma pokoknya anak laki, anak perempuan. Tapi Nuh, anaknya 3 orang dikasih namanya sama kita. Sem, Ham, dan Yafet. Dan tidak dikatakan bahwa dia mempunyai anak laki dan perempuan yang lain. Gitu. Kalau semua yang lain kan setelah nama anak dikasih, dia memperankan anak laki-laki dan perempuan. Dia memperankan anak laki dan perempuan. Sedangkan untuk Nuh tidak. Untuk Nuh pokoknya dia memperankan Sem, Ham, dan Yafet. Titik. Tidak ada ditambah lagi dia memperankan anak yang lain. Gitu. Karena memang rupanya Nuh memang hanya punya 3 anak. Yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dia hanya punya 3 anak. Ya. Kemudian, yang lain lagi adalah kita bisa melihat hal yang lumayan aneh. Umur Nuh punya anak dibandingkan dengan yang lain agak sedikit lain gitu. Yaitu dia punya anak di sini dengan umur yang sangat tua dibandingkan dengan yang lain. Yaitu dia berumur 500 tahun. Sedangkan semua yang lain ya itu ini. Kita lihat di sini Adam 130, bahkan jauh sebelum itu dia sudah punya anak kan. Dan yang lain juga paling telat aja siapa? Yang paling telat itu mungkin ini ya, Yared mungkin. Ya, dia hidup berapa? 162 tahun baru memperankan Henok. Yared di sini ya. Metusalah. Oke, Metusalah lebih lama lagi. Metusalah hidup 187 tahun memperankan Lamek. Oke, Lamek juga lumayan lama. Lamek hidup 182 tahun yang memperankan anak. Tapi mereka ini ya bisa jadi sebelumnya juga sudah punya anak. Bisa jadi sebelumnya juga sudah punya anak. Tapi, nah sedangkan Nuh itu baru mulai punya anak 500 tahun. Berarti dia entah menikahnya sangat terlambat, atau istrinya ya tidak melahirkan untuk banyak tahun. Bisa jadi dia menikahnya sangat lambat. Dia bisa jadi menikahnya sangat lambat. Dan kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Nanti mungkin ada hubungannya dengan Kejadian pasal 6. Ya, di mana bisa jadi semakin ke arah Nuh. Ingat bahwa Nuh kan nanti terjadi air bah di sini. Manusia sudah semakin rusak. Semakin ke arah Nuh, manusia sudah semakin rusak. Dan bisa jadi semakin sulit untuk menemukan pasangan yang baik begitu. Bahkan nanti kita akan lihat di pasal 6 bahwa iblis punya program untuk merusak perempuan-perempuan, kebanyakan perempuan di muka bumi ini, gitu ya. Sehingga bisa jadi Nuh ya menikahnya sangat lambat karena memang dia mencari ini tentu kita nggak tahu ya karena kita nggak ngomong, tapi ini hanya sekedar kemungkinan saja ya. Kenapa Nuh kok punya anaknya sangat berbeda dengan keturunan di atasnya? Mereka ada yang puluhan tahun sudah punya anak, dan itu pun belum tentu anak pertama mereka ya. Bisa jadi sudah anak kesekian gitu yang disebutkan semua di atas itu kan, belum tentu anak pertama semua itu. Dan sedangkan Nuh sangat terlambat sekali 500 tahun. Bisa jadi dia mencari pasangan yang cocok, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasangan perempuan yang baik begitu kan. Dan semakin ke arah mendekat air bah, makin sulit menemukan. Ya, makin sulit menemukan, dan ya itu menjadi istilahnya apa ya? Ya mungkin ada anak-anak muda hari ini, ya, mahasiswa-mahasiswi ya, yang mencari pasangan. Ya, jangan berkompromi. Jangan berkompromi. Ada berkata, oh saya susah menemukan orang yang sudah diselamatkan. Jangan kompromi. Ya, jangan kompromi. Jangan bilang, susah nih ya. Ya udahlah yang nggak diselamatkan aja, gitu kan? Jangan. Ya. Contohlah Nuh. Saya yakin Anda nggak perlu nunggu 500 tahun kok. Oke, baik. Nah, lalu kita akan masuk ke air bah. Tapi sebelumnya masih ada beberapa hal di pasal ini ya. Pertama, coba kita lihat Nuh
Tadi saya masih ingat yang mengenai ini ya, 8 angka. Oh ya, sebelumnya saya ingin tunjukkan satu hal. Ini kan daftar apa? Daftar Raja Sumeria tadi. Dan mereka ada 8 nama. Yang nomor 7-nya mereka adalah Enmendurana. Ya, Enmendurana. Nah, Enmendurana ini kalau Anda klik linknya lagi di dalam ini, rupanya coba Anda perhatikan apa yang dikatakan oleh Wikipedia mengenai Enmedurana atau nama lainnya adalah Enmeduranki. Oke, dia bilang gini. Enmenduraki is sometimes considered a Mesopotamian model for the biblical patriarch Enoch. Jadi banyak orang menarik paralel antara raja ketujuhnya dalam daftar Sumeria dengan daftar ketujuh dalam Alkitab, yaitu Henokh. Karena keduanya, both of them were also said to be taken up into heaven. Jadi rupanya, menurut legendanya Sumeria, raja ketujuh mereka juga memiliki hubungan spesial dengan dewa atau ilah mereka dan dibawa naik ke sorga. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang legenda Sumeria ini adalah korupsi dari ingatan orang tentang apa yang terjadi sebelum air bah yang mungkin diceritakan oleh Sumeria itu orang apa ya, keturunan Sem sepertinya ya. Sumeria keturunan Sem, keturunan Sem tertentu tapi bukan dari jalur Abraham ya, jalur yang lain. Jadi bapak-bapak mereka si Sem ceritakan tentang sebelum-sebelumnya ya, tapi cerita itu secara perlahan dikorupsikan dari tahun ke tahun dan akhirnya menjadi ini Sumeria punya gitu ya. Nah, sedikit mengenai ini mengenai tadi kenapa 8? Coba kita lihat di ini ya, di ini 2 Petrus 2 ayat 5. Oke, coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 5. Anda cek bandingkan antara LAI dengan KJV. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nah, saya sangat menyayangkan bahwa LAI menerjemahkan secara dalam tanda kutip dinamis. Atau dia tidak terjemahkan apa adanya, melainkan dia tafsirkan. Karena ayat ini berkata, kalau LAI bilang hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya. Jadi seolah-olah ada kata 7 di sini. Padahal dalam teks Yunaninya tidak ada kata 7. Ya. Yang adalah kata ke-8 di sini. Jadi kata ogdoon. Ya, ogdoon. Ya. Ogdoon itu ke-8. Begitu. Anda perhatikan di sini dalam KJV dia terjemahkan literal apa adanya. And spared not the old world, but saved Noah, the eighth. Ya, the eighth secara literal the eighth, a preacher of righteousness, the eighth person, a preacher of righteousness, the eighth. Yang ke-8 tanya. Yang ke-8. Jadi secara literal adalah yang ke-8. Saya nggak habis pikir kenapa LAI kok mau ditafsirkan dengan 7 orang lainnya. Padahal angkanya adalah 8. Mungkin mereka menafsirkan, Nuh yang ke-8 maksud dia adalah 8 orang diselamatkan dalam bahtera Nuh. Jadi Nuh yang nomor 8, jadi maksudnya bersama dengan 7 yang lainnya. Tapi itu penafsiran. Itu penafsiran ya. Makanya sangat berbahaya kalau penerjemahan itu jadi penafsiran gitu. Nah, tetapi ini bisa ditafsirkan dengan cara lain. Kenapa Nuh disebut yang ke-8? Apanya yang ke-8? Begitu kan? Nah, bisa jadi dia adalah pemberita kebenaran yang ke-8. Pemberita kebenaran yang ke-8. Gitu. Tadi kita sudah berkata bahwa
kalau kita balik ke sini, tiap-tiap orang di sini itu sangat spesial. Tiap-tiap mereka bisa jadi uh, memiliki titel gitu, titel sebagai pemberita kebenaran. Ingat bahwa di zaman itu, kalau kita kaitkan lagi dengan tiang penopang dasar kebenaran, di zaman itu Bapa adalah tiang penopang dasar kebenaran. Gitu. Anda bisa memahami Adam selama dia masih hidup, pasti dia adalah tiang penopang dasar kebenaran. Kenapa? Adam lah yang bisa cerita kepada semua orang keadaan waktu di Taman Eden bagaimana, gitu kan? Cuman dia yang tahu kan? Dialah yang kasih tahu mereka kenapa kita semua jatuh dalam dosa. Ya, dia yang bisa kasih tahu. Jadi Anda bisa membayangkan, ingat bahwa Adam hidup sampai ini. Ya, artinya dia menjadi ini tiang penopang dasar kebenarannya, gitu kan? Nah, kalau ketika dia mati, maka tiang penopang dasar kebenaran beralih ke siapa? Ke Set, gitu. Kenapa ke Set? Makanya saya bilang ini garis yang spesial, walaupun dia punya anak-anak yang lain, tapi jatuhnya ke Set, begitu. Mestinya kalau Habel nggak mati, akan jatuh ke Habel, karena Habel adalah seorang nabi juga. Tapi karena Habel mati, maka Tuhan bilang dia gantikan dengan Set, walaupun Adam punya anak yang lain. Tapi gantinya adalah Set. Gitu. Jadi ketika Adam mati, status dia sebagai tiang penopang dasar kebenaran atau pemberita kebenaran itu beralih ke Set. Jadi Set adalah nomor 2. Oke? Begitu Set mati, status itu beralih ke Enos. Walaupun Enos lebih hidupnya lebih lama dari bapaknya, cuma sedikit di sini ya. Tapi masih ada lah. Ya. Jadi akhirnya yang ketiga adalah Enos. Lalu pemberita kebenaran keempat, TPDK keempat adalah Kenan. Setelah Enos mati, beralih ke Kenan. Setelah Kenan mati, beralih ke Mahalalel. Ini yang kelima. Setelah Mahalalel mati, beralih ke Jared. Jared adalah yang keenam. Nah, tapi perhatikan, setelah Jared mati, beralih ke siapa? Bukan ke Henok. Ya, kenapa? Karena Henok tidak sampai Jared mati, Henok sudah diambil Tuhan. Gitu. Jadi, nah ini bukan berarti Henok itu bukan orang benar. Henok adalah orang benar, tapi maksudnya dia tidak pernah mewarisi ini ya, yang satu begini, karena memang dia sudah diangkat duluan. Jadi setelah Jared mati, itu akan dialihkan ke siapa? Ke Metusalah. Ya, ke Metusalah. Nah, setelah Metusalah mati, dialihkan ke siapa? Bukan ke Lamek sekali lagi. Karena apa? Lamek mati duluan dibandingkan Metusalah. Gitu. Melainkan dialihkan ke Nuh. Jadi Nuh kalau kita hitung adalah yang nomor 8. TPDK ke-8. Tiang penopang dasar kebenaran ke-8. Kalau hitung dari Adam, atau disebut pemberita kebenaran nomor 8. Ya, pemberita kebenaran nomor 8. Makanya dibilang Adam 1, Set 2, Enos ketiga, Kenan 4, Mahalalel 5, Jared 6, Metusalah nomor 7, kemudian Nuh nomor 8. Jadi itu adalah memang ini penafsiran, tapi saya cukup puas dengan penafsiran ini dan menurut saya cocok sekali. Ya, cocok karena ya ingat bahwa ini garis yang spesial. Habel digantikan Set. Habel adalah nabi. Ya, dan makanya di sini ini adalah kata yang sangat spesial. Ini adalah kata yang kita sebut sebagai kata ordinal. Jadi bukan 8 tapi ke-8. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada beda dengan antara 8 saja, 8, nggak ada H di ujungnya. 8 itu 8. Dengan 8, ke-8. Jadi kenapa kita percaya kita diinspirasikan secara verbal plenary. Artinya tiap-tiap katanya itu penting gitu kan. Kenapa tidak dikatakan 8 orang? Kalau yang dimaksud adalah 8 orang masuk dalam bahtera, kan mestinya dia bilang menyelamatkan Nuh berdelapan orang. Mestinya ngomong gitu ya. Kalau yang dimaksud adalah 8 itu kaitannya dengan yang masuk dalam bahtera gitu. Tapi dia tidak pakai kata 8 tapi ke-8. Bukan 8 tapi 8 ya. Ke-8 gitu. Dan ini dalam bahasa Yunaninya berbeda. Jadi ke-8 kan berarti ada ke-1, ke-2, ke-3. Itu siapa gitu? Apa ini maksudnya? Lalu dikaitkan dengan pemberita kebenaran di sini. Jadi kalau kita ingat kata person di sini, itu dalam KJV di italics ya, artinya ini dimengerti sebenarnya nggak ada kata personnya. Jadi kalau kita
baca saja, but save Noah, the eighth, kalau misalnya nggak ada personnya, the eighth apa? Preacher of righteousness. Kata di sini juga ini ya, maksudnya the eighth preacher of righteousness. Ya. Ya bisa dipahami seperti itu. Ya, jadi ya oke. Dan itu itu bisa jadi adalah mengapa bisa jadi, ya sekali lagi bisa jadi, itu kenapa di daftar yang Sumeria itu cuma 8. Ya, yang tadi ditanya ya. Ya, mungkin mereka mengingat versi mereka versi yang 8 karena 8 TPDK itu. Ya, 8 pemberita kebenaran. Oke, tadi Immanuel bertanya, bukankah Henok itu bukan seorang raja, sedangkan klaim dari Sumeria adalah raja? Iya, ya memang ya semuanya raja dalam mereka. Jadi itulah legenda mereka bahwa ini adalah orang-orang hebat gitu. Orang-orang hebat itu kan mereka sebut raja. Sebenarnya kan nggak ada yang raja. Adam nggak raja. Semuanya nggak ada yang raja gitu. Ya, tapi dalam daftar Sumeria itu semuanya disebut raja. Gitu. Dan sekali lagi itu juga mengukuhkan bahwa ini orang-orang ini adalah orang-orang yang spesial ya. Yaitu mungkin dalam pemahaman kita ada pemberita kebenaran atau TPDK, tapi dalam legendanya Sumeria akhirnya mereka sebut raja, gitu ya. Oke, ya. Nah, oke, dan akhirnya kita masuk ke si Nuh di sini. Balik lagi ke Nuh ya. Balik lagi ke Nuh. Oke, Nuh berumur 500 tahun yang memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Dan oke, apakah ini berarti Sem, Ham, dan Yafet adalah kembar 3? Karena banyak orang berkata, oh berarti dia kembar 3. Nah, oke, sebentar, Bu Betty berkata, Pak, saya hitung yang ke-8 Lamek, bukan Nuh. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Lamek itu tidak menjadi yang nomor 8 karena dia sudah mati duluan sebelum Metusalah mati, Bu. Ya. Sama seperti Henok. Waktu Jared mati, Henok udah nggak ada. Gitu. Karena sudah diangkat Tuhan, makanya jatuhnya ke Metusalah. Nah, begitu juga ketika Metusalah mati, Lamek sudah tidak ada. Begitu. Karena dia sudah mati duluan. Kalau Ibu hitunglah ini ya, angkanya memang Lamek mati duluan sebelum Metusalah mati. Makanya jatuhnya ke Nuh gitu. Oke, paham ya? Nah, kembali ke ini, kembali ke si Nuh di sini. Ya, apakah Sem, Ham, dan Yafet jadinya kembar 3? Ya, apakah Sem, Ham, dan Yafet kembar 3? Karena disebut ini, kalau kita baca sekilas, seolah-olah seperti itu kan. Nuh berumur 500 tahun yang memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ini kembar 3 nih. Tapi kenyataannya bukan. Ya, kenyataannya bukan. Dan urutan ini Sem, Ham, dan Yafet juga bukan urutan lahir mereka. Ya, jadi banyak orang berarti kalau gitu Sem anak pertama, Ham anak kedua, Yafet anak ketiga. Bukan. Bukan ya. Nah, kita tahu dari mana? Kita tahu dari mana? Ya, coba kita lihat sebentar. Ini ya, kita lihat misalnya di Kejadian coba saya baca, cari-cari dulu sini. Kejadian Kejadian 11 ayat 10. Kejadian 11 ayat 10, ya dikatakan di sini, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Nah, coba nih ya, kalian hitung ya matematikanya yang benar ya. Sem berumur 100 tahun waktu memperanakan Arpaksad. Dan itu terjadi 2 tahun setelah air bah. Ingat ya, 2 tahun setelah air bah. Nah, air bah terjadi waktu Nuh berumur berapa tahun? Oke. Saya akan langsung kasih saja jawabannya.
bahwa air bah terjadi waktu Nuh berumur 600 tahun. Ini akan kita lihat di pasal 7 ayat 6. Pasal 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Oke ya. Nuh berumur 600 tahun waktu air bah meliputi bumi. Jadi 2 tahun setelah air bah, Nuh umurnya berapa? 2 tahun setelah air bah, Nuh umur berapa? Ini gampang nih, matematika gampang, cuma tambah-tambahan kan? Waktu air bah datang, Nuh berumur 600 tahun. 2 tahun setelah air bah, berarti Nuh berumur 602, benar kan? Ya, bisa ngikutin kan? Nuh berumur 602 waktu 2 tahun setelah air bah, dan itu berarti waktu si Arpaksad lahir. Ya kan? Arpaksad lahir kan 2 tahun setelah air bah. Berarti Arpaksad lahir waktu Nuh kakeknya berumur 602. Dan waktu itu Sem berumur berapa? 100 tahun. Nah, Sem berumur 100 tahun, Nuh berumur tadi berapa? 602. Berarti Sem lahir, Nuh berumur berapa? Berarti Sem lahir pada saat Nuh berumur 502. Oke ya? Anda bisa ikutin kan dari tadi semua kita ngomong ya. Ya, 502. Jadi berarti kalau kita kembali lagi ke ini. Berarti kalau kita kembali lagi di sini, setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet, ini bukan tiga-tiganya sekaligus. Melainkan umur 500 adalah dia mulai memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Tapi tidak sekaligus semua, ada urutannya. Dan Sem bukan yang nomor 1. Sem bukan yang nomor 1, Sem adalah entah nomor 2 atau entah nomor 3. Nanti kita akan lihat buktinya. Dia adalah nomor 2. Sem lahir waktu Nuh berumur 502. 502 ya. Lalu, siapa yang lahir pertama? Berarti yang lahir pertama entah Yafet, entah Ham. Dan yang benar, ya, Sem bukan yang pertama. Yang benar adalah, coba kita lihat. Yang benar adalah Ham adalah anak bungsu. Coba kita lihat Kejadian 9 ayat 24. Dan ini konteksnya adalah si Ham ini ya melihat ketelanjangan bapaknya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan, apa katanya? Anak bungsunya kepadanya. Elai terjemahkan anak bungsu. Di dalam KJV, his younger son, di dalam bahasa Ibraninya, Beno Hakatan, kata artinya kecil, anaknya yang kecil. Jadi bungsu nggak masalah. Ini terjemahnya oke, bagus juga. Ham disebut anak bungsu atau anak kecilnya, anak yang kecilnya. Berarti Ham anak bungsu, Sem lahir waktu 502, berarti harus ada yang lain yang lahir waktu umur 500 tahun, yaitu Yafet. Jadi dari sana kita tahu bahwa Yafet adalah yang sulung, Sem nomor 2, kemudian baru Ham nomor 3. Ya. Oke, jadi berdasarkan penelitian seperti itu, penelitian Alkitab. Ini. Nah, jadi ketika Alkitab bilang Sem, Ham, dan Yafet, ini bukan berdasarkan urutan lahir, tapi berdasarkan pentingnya mereka dalam kisah Alkitab. Ya, Sem paling penting dalam kisah Alkitab karena nanti ujung-ujungnya lari ke Abraham dan orang Ibrani. Ham kedua penting karena keturunan mereka lah yang berhubungan dengan orang Israel, misalnya Mesir, Kanaan, dan lain sebagainya. Yafet yang paling tidak berurusan dengan orang Israel di zaman Alkitab, begitu ya. Jadi Sem, Ham, dan Yafet di sini. Oke. Sudah menjawab ini ya pertanyaannya Immanuel. Oke, nah. Oke. Masuklah kita ke pasal 6. Wah, tidak terasa sudah hampir jam 9 nih, repot juga. Tapi nggak apa-apa, berarti kita sudah selesai satu pasal. Nah, kita masuk ke pasal 6 sini ya, karena kita masih ketemu berapa kali lagi? 10, 11, 12,
Minimal 5 kali lagi ya. 5 kali lagi, kita masih berapa pasal? Kita masih 6 pasal loh. 5 kali ketemu lagi tapi masih 6 pasal. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita bisa ya. Nah, oke, tadi sudah jawab ya pertanyaan Immanuel. Walaupun Yafet anak sulung, tapi karena mereka tidak berhubungan langsung dengan garis Mesias dan sebagainya, maka dianggap kurang penting dalam cerita ini ya. Oke, masuk ke pasal 6. Atau ada yang mau ditanya mengenai pasal 5 sebelum saya masuk, karena agak tanggung. Oke, tidak ya. Kalau ada yang tanya langsung aja ya. Masuk pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Oke, itu adalah ayat yang sangat kontroversial. Dan banyak orang yang bingung mengartikannya. Okay. Coba kita lihat ya, ketika manusia ini dari kata ha-Adam. Dan kalau kata Adam saja itu bisa mengacu ke orang, maksudnya manusia, bisa juga mengacu kepada nama orang yaitu Adam gitu ya. Tapi kalau sudah ha-Adam, ha itu kayak artikel, kayak the man gitu ya. Itu sudah pasti mengacu ke manusia secara umum ya, bukan nama orang, karena nama tidak bisa ada artikel. Jadi ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ya kan? Maka anak-anak Allah, sini ya, yaitu dari kata Bnei Ha-Elohim, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Okay. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Gitu. Nah, sehingga pertanyaan yang muncul adalah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Siapa anak-anak Allah ini? Lalu apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Gitu ya. Dan ya, penjelasan fullnya tentu tidak akan kita selesaikan pada malam hari ini karena waktu kita sudah hampir habis. Tetapi saya akan mulai dengan berkata bahwa ada 3 pandangan umum mengenai hal ini ya. Jadi kita bilang, siapakah anak-anak Allah di Kejadian 6 ayat 2 ya. Siapakah anak Allah di Kejadian 6 ayat 2? Dan pandangan-pandangan yang muncul ya, satu ya, yang sering kita dengar dari banyak buku dan banyak penjelasan ya dari gereja-gereja Protestan dan sebagainya, banyak gereja hari ini, mereka berkata bahwa anak-anak Allah ya, adalah orang-orang beriman atau garis set, nah kita bilang ya, garis set ya, yaitu orang-orang beriman. Ya. Sedangkan anak-anak perempuan ya, manusia adalah garis Kain, istilahnya yang tidak beriman. Ya. Dan mereka bilang kesalahan yang terjadi adalah pernikahan campuran antara beriman dan tidak beriman. Oke, ini pandangan pertama. Pandangan pertama ya, bahwa anak-anak Allah adalah garis Set, ya, keturunan Set, orang yang beriman, yang kawin campur dengan garisnya Kain yang tidak beriman. Ya, dan kesalahannya adalah kawin campur, mestinya tidak boleh kawin campur antara orang beriman dengan tidak beriman. Ya.
Oke, itu adalah pandangan pertama. Ini adalah pandangan yang paling banyak diutarakan. Pandangan kedua yang saya pernah dapatkan, ya anak-anak Allah mengacu kepada kaum bangsawan, ya, atau raja-raja lah, boleh bilang, ya. Kaum bangsawan atau raja-raja. Ya, sedangkan anak-anak perempuan manusia mengacu kepada rakyat jelata. Rakyat jelata atau orang-orang kecil. Ya. Kesalahan yang terjadi ya, adalah kesewenangan penguasa, kesewenangan penguasa yang ya istilahnya menindas atau mengambil istri sesuka mereka. Oke, ini adalah pandangan kedua di sini. Oke ya, dan ya nanti kita akan lihat juga pandangan ketiga bahwa anak-anak Allah mengacu kepada malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Oke, anak-anak perempuan ya, manusia adalah literal ya, perempuan-perempuan ya. Literal perempuan-perempuan. Kesalahan yang terjadi adalah malaikat ini ya, malaikat bersetubuh dengan perempuan manusia. Oke, jadi ya ini adalah pandangan ketiga, dan minggu depan ya kita akan membahas yang mana yang benar ya di antara ketiganya, berdasarkan Alkitab. Ya, berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab menjadi standar kita. Oke, kita akan stop sampai di sini karena tanggung. Agak tanggung. Kalau kita masuk, ya ini panjang, lumayan panjang lah minimal. Tetapi kita akan masuk ke pasal 6. Pasal 6 bicara mengenai air bah nanti ya. Tapi pemicunya ini. Ya, kenapa Tuhan mau mendatangkan air bah? Karena kejahatan manusia, dan salah satunya adalah masalah anak-anak Allah mengambil ini istri dari perempuan-perempuan anak manusia. Gitu. Jadi kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang salah di situ? Apakah gara-gara mereka kawin campur antara orang beriman dengan orang tidak beriman? Apakah karena kesewenang-wenangan penguasa? Apakah karena malaikat ini terlibat di situ? Oke ya. Baik, kita akan akhiri sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia pada kami. Kau kiranya pimpin supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan makin baik lagi, makin tepat lagi, dan kami semakin memahami apa yang Kau katakan dan Kau nyatakan, dan bukan hanya untuk suatu hal yang kami ingin tahu saja, tapi dapat kami terapkan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, pimpin istirahat kami malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi, dan Maranatha.